Assalamualaikum teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini, kita mulai dengan baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di bulan Ramadan ini, semoga kita dijauhkan dari bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa dan jaga kesehatan. Dan harus tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita tidak bisa bertemu untuk belajar bersama, namun dengan cara di rumah saja kita bisa memutus penyebaran COVID-19 ini. Intinya kita harus stay at home and stay safe semuanya. Tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian inflasi, jenis inflasi, dampak inflasi, peran pemerintah dalam inflasi, contoh kasus terjadi yang saat ini, dan ada game kuis dari saya. Untuk pembahasannya nanti akan bentuk PowerPoint seperti ini dan akan ada pembahasan per subbab seperti biasanya. Kalian juga bisa belajar dari sumber manapun dan ini hanya sumber referensi untuk kalian belajar dan untuk kalian dengarkan untuk merefreshing otak kalian biar tidak tegang dengan tugas-tugas semuanya. Dengan ini saya akan menyinggung sedikit tentang inflasi. Jika dengan keadaan saat ini, inflasi pasti terjadi dan ada beberapa peran pemerintah. Kita akan membahas apa sih inflasi itu. Suatu kondisi ekonomi di mana terjadi peningkatan tingkat harga barang maupun jasa secara umum dan terus-menerus. Namun, jika ada satu barang saja yang mengalami kenaikan, itu bukan inflasi, namun hanya kenaikan barang itu semata. Tapi, jika kenaikan barang itu mempengaruhi barang lain, itu namanya inflasi. Karena akan mempengaruhi tingkat harga barang-barang lainnya dan akan secara umum. Contohnya itu seperti harga cabai itu kan bahan pokok untuk makanan. Itu kalau naik pasti bahan-bahan makanan itu akan naik juga. Yang selanjutnya adalah jenis inflasi. Jenis inflasi itu ada 4, ada inflasi rendah, menengah, inflasi berat, dan hyperinflation. Yang rendah itu kurang dari 10%, yang menengah itu 10-30%, yang berat itu 30-100%, yang hyperinflation itu bisa sampai 100% per tahunnya. Indonesia itu biasanya berada di inflasi rendah karena kurang dari 10%. Biasanya cuma 3-5% saja untuk tingkat inflasi pemerintah atau inflasi negara per tahunnya. Kalau inflasi menengah itu 10-30 per tahun. Kalau yang hyperinflation ini yang pernah terjadi di Zimbabwe itu mengakibatkan uang itu tidak ada nilainya. Jadi peredaran uang di masyarakat itu banyak, namun penawaran akan barang itu rendah. Soalnya banyaknya peredaran uang di masyarakat dan permintaannya pun sedikit karena inflasi itu tadi bisa terjadi karena adanya peredaran uang yang sangat banyak. Yang selanjutnya adalah inflasi berdasarkan sumbernya, itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang dalam negeri itu peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibanding memenuhi permintaan tersebut. Jadi kita itu banyak yang permintaan tapi memenuhinya itu kurang, memenuhi permintaannya. Kalau luar negeri itu seperti impor, barang impor itu seperti kalau kita mengimpor barang itu terus barangnya sudah naik dari sananya untuk dijadikan bahan baku, itu akan menyebabkan bahan-bahan jadi di Indonesia itu juga ikut naik karena bahan baku impor itu kan juga naik. Seperti halnya saat ini itu bahan-bahan baku di luaran sana pasti semuanya naik karena permintaannya banyak, tapi penawaran untuk menyukupi permintaan itu tidak secepat biasanya karena kan ada pembatasan yang dilakukan untuk pemutusan virus ini.
Saya kasih contoh itu seperti kedelai. Kalau harga nilai kedelai impor itu meningkat, maka seperti produksi tahu, tempe di dalam negeri itu akan meningkat juga. Yang selanjutnya adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah demand pull inflation. Adalah inflasi yang diakibatkan peningkatan pemerintah, dalam ini peningkatan permintaan jenis atau barang. Faktor-faktornya itu meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatnya pemerintah barang untuk diekspor, dan bisa dibaca ya, depresiasi nilai tukar, meningkatkan harga impor dan mengurangi harga asing ekspor suatu negara, permintaan yang lebih tinggi dari stimulus fiskal. Yang keenam adalah stimulus moneter terhadap ekonomi. Yang ketujuh adalah pertumbuhan yang cepat di negara lain. Nah, ini saya akan langsung bahas aja yang ketujuh. Pertumbuhan yang lebih cepat di negara lain itu akan menyebabkan inflasi permintaan atau inflasinya demand pull inflation itu karena kan kita tidak bisa mengikuti apa standarnya negara lain yang lebih maju. Jadi permintaan akan barang tersebut seperti contoh handphone itu di Indonesia kan tidak bisa memproduksi sendiri seperti bahan-bahannya. Nah, itu akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, ini bisa turun kalau harga handphone itu jika produksinya itu banyak dan ada tipe-tipe baru. Jadi tipe lama itu akan cepat turun karena ada yang baru. Jadi pencukupan permintaan itu kan akan berganti yang baru gitu. Jadi yang lama itu pasti turunnya harga, tapi yang baru tadi itu awalnya juga mahal karena kan permintaannya kan pasti banyak dan penawarannya kan sedikit itu. Dan yang pertama, saya akan bahas yang pertama aja. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang kurva. Nah, kurvanya ini menggunakan kurva permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS. Untuk penjelasannya, nah kurva AD ini akan bergeser ke AD2 karena permintaannya berlebih. Nah, jadi kan jika permintaan berlebih itu produk. Nah, yang selanjutnya itu cost plus inflation. Ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Yang menjadi penyebab meningkatnya biaya produksi itu harga bahan baku penting atau komponen tertentu naik, meningkatnya upah, ketika harga impor, pajak yang lebih tinggi, ekspektasi inflasi, penurunan nilai tukar, monopoli pekerja atau inflasi yang mendorong laba. Yang kedelapan adalah berkurangnya produktivitas. Dan ini kurvanya itu yang AS1 akan naik ke AS2. Jadi sama dengan yang demand tadi, tapi ini menggunakan jadi penawarannya berlebih. Itu akan menyebabkan harga bahan baku itu akan meningkat dan permintaannya akan naik juga, dan sama keuntungannya akan lebih besar karena ini akan menimbulkan dampak ke para produsen juga. Yang ketiga adalah dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama adalah terhadap perekonomian. Menurunnya hasil produksi, menurunnya penanaman modal, menurunnya perdagangan internasional, efisiensi produk menjadi turun, peningkatan terhadap harga pokok, anjloknya nilai tukar mata uang dalam negeri, banyak pabrik gulung tikar, kabulnya investor asing, tingkat bunga pinjaman naik dan menurunkan investasi. Yang ke-10 adalah menimbulkan masalah neraca pembayaran. Nah, ini dampak inflasi yang terhadap perekonomian secara umum atau secara global. Karena jika inflasi itu terjadi terus-menerus akan menyebabkan yang saya sebutkan tadi. Tapi ini biasanya akan yang berdampak itu inflasi yang hyperinflation atau yang tingkat tinggi. Yang kedua adalah dampak inflasi terhadap individu. Yang pertama adalah terjadi penurunan terhadap pendapatan. Yang kedua terjadi penurunan terhadap minat menabung. Yang ketiga adalah kesenjangan distribusi pendapatan meningkat. Yang keempat adalah pendapatan real merosot.
nilai real tabungan merosot. Dan yang selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap negara atau pemerintah. Yang pertama adalah memanasnya situasi politik, terjadi krisis moneter, meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat adalah memicu kerusuhan dalam negeri. Yang kelima adalah meningkatnya angka kriminalitas. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang nomor 5 yang terhadap negara, meningkatnya angka kriminalitas, karena dengan keadaan seperti ini, dengan uang yang dicari itu tidak ada atau pendapatan masyarakat itu berkurang karena adanya pandemi ini, akan menjadikan masyarakat itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa tujuannya. Dan hal ini pun akan diatasi oleh para pengaman negara untuk menstabilkan inflasi. Biasanya negara itu akan menurunkan harga atau membeli suplai penambahan barang ke sejumlah daerah yang mengalami inflasi atau semua, untuk menstabilkan harga tersebut, karena inflasi itu pada dasarnya disebabkan karena permintaan yang sangat banyak di masyarakat, namun penawarannya itu berkurang atau penawarannya itu rendah. Nah, peran pemerintah dalam inflasi itu yang pertama adalah kebijakan moneter. Itu bisa kebijakan kas, diskon suku bunga, dan operasi pasar terbuka. Dan kedua adalah kebijakan fiskal, itu menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Ini selanjutnya ada contoh inflasi saat ini, tidak akan saya jelaskan secara terperinci, kalian bisa membaca sendiri. Dan untuk tugasnya itu meringkas saja, karena dengan keadaan seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Nah, di akhir ini mari kita berdoa dan untuk mengakhiri pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.